Haleluya. Kita buka kitab 1 Korintus pasal ke-15 ya. 1 Korintus 15 kita baca ayat 20 sampai 23 ya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Namun sekarang Hamasiah telah dia bangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasiah. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasiah sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Hamasiah pada waktu kedatangannya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan ya, kita boleh membaca, mendengar, dan kita boleh memperingati ya, sebagaimana perintah Tuhan dan sebagaimana tanggalan Ibrani. Hari ini juga adalah hari raya buah sulung ya. Buah sulung sebenarnya pada awalnya ya, ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel, maka dia membunuh semua anak-anak sulung dari bangsa Mesir. Dan kemudian Tuhan menetapkan semua anak sulung dari bangsa Israel adalah menjadi milik Tuhan ya. Dan di sini kita terus melihat, karena semua yang kita kenal dengan nama 7 hari raya ya, itu semua berkaitan erat dengan Yeshua HaMashiach ya. Baik mulai hari Paskah, hari raya roti tak beragi ya, yang merupakan hari raya pertama dan kedua. Kemudian saat ini kita merayakan hari raya ketiga, yaitu hari raya buah sulung dan seterusnya. Dan berakhir pada hari raya yang terakhir, hari raya ke-7, yaitu hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot ya. Dan hari-hari raya ini, khususnya juga hari raya Sukot, adalah hari yang harus tetap dirayakan ya. Juga nanti ketika masa pemerintahan Sang Juru Selamat ya, pemerintahan daripada Yeshua Mashiach, mereka atau umat Tuhan di seluruh pelosok muka bumi harus memperingati hari raya Sukot ya, atau hari raya Pondok Daun. Dan banyak orang-orang yang khususnya orang Kristen ya, tidak terlalu memperhatikan hari-hari ini. Padahal nanti ketika Yeshua memerintah 1000 tahun lamanya di Yerusalem sana, itu tetap dirayakan ya. Kita kutip aja lah beberapa ayat ya. Zakaria pasal ke-14.
ayat ke-16 ya mulai. Sampai ke berapa ini? 19 lah ya. Hanya untuk memperlihatkan hari raya Sukkot itu harus dirayakan. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot. Untuk apa? Untuk merayakan hari raya Sukkot. Dan akan terjadi bahwa siapa dari kaum-kaum di bumi yang tidak naik ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh Sebaot, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Dan jika kaum dari Mesir tidak naik dan tidak masuk, bagi mereka juga tidak ada hujan. Maka ada tulah yang Yahweh timpakan kepada bangsa-bangsa yang tidak naik untuk merayakan hari raya Sukkot. Ya, jadi ini firman. Banyak orang ya, orang-orang Kristen kalau dikatakan 7 hari raya itu ya seolah-olah tabu ya. Yang mereka rayakan hari raya apa? Hari raya yang tidak tertulis. Ya, hari raya yang tidak tertulis itulah yang dirayakan. Sebagai contoh ya, hari raya yang sangat dikenal adalah hari raya Natal. Kita harus ingat ya bahwa kita percaya Natal, karena Natal itu artinya kelahiran. Tetapi hari raya Natal itu bukan tanggal 25 Desember. Dan kita menafsirkan bahwa berdasarkan perhitungan yang sudah pernah diajarkan kepada saudara, ya, di mana karena semua itu kan harus berdasarkan apa yang tertulis. Ya, mulai saat lahir si Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis dengan Yesua itu masih sepupuan. Dan beda umur mereka itu 6 bulan. Ya. Nah, itulah patokannya, karena itu banyak orang yang kalau tidak menyelidiki firman, jelas-jelas di dalam kitab Lukas ya, saya hanya singgung sedikit aja. Betapa bapaknya si Yohanes Pembaptis itu yang bernama Sakaria, ya, itu memegang peranan penting untuk mematok perkiraan hari kapan sang juru selamat itu lahir. Ya. Nah, kita sudah main hitung-hitungan dan memang ditafsirkan bahwa Yesua itu lahir pas hari raya Tabernakel atau Sukkot. Ya. Karena itu ya Sukkot ini merupakan satu dari 3 hari raya yang harus dirayakan oleh seluruh orang, khususnya orang Yahudi, orang Israel. Ya. Itu ada perintahnya, sehingga mereka harus melakukan itu. Kita lihat ya. Ulangan pasal 16 ayat 16. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya roti tak beragi, hari raya 7 pekan. 7 pekan berarti 49, 50 hari, yaitu hari Pentakosta. Kemudian pada hari raya Sukkot. 3 hari raya ini mereka harus datang ke Yerusalem. Itulah sebabnya ya, ketika penjajah waktu itu mau menghitung jumlah bangsa Israel,
waktu yang paling tepat haruslah salah satu dari 3 hari raya ini. Karena dalam salah satu hari raya ini mereka kumpul di Yerusalem. Dan apa yang yang kita lihat, waktu yang dipilih adalah hari raya Sukkot. Karena itu jangan heran ketika pendaftaran dilangsungkan, ketika Maria dan suaminya Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Mereka tidak menemukan tempat tinggal atau hotel. Karena semua hotel penuh. Karena semua orang Israel kembali ke tempat asalnya. Ya. Dari situlah kita bisa berhitung. Kita sudah belajar ya. Saya hanya hitung singgung sedikit. Nah, berdasarkan perhitungan itu memang kelahiran Yeshua itu jatuh pas hari raya Sukkot. Atau kita kenal tabernakel. Atau hari raya Pondok Daun. Ya. Dan kita mau ucap syukur ya, ada 7 hari raya. Kita sedang belajar terus-menerus untuk dapat melaksanakan 7 hari raya ini. Ya, dengan segala keterbatasan, artinya 7 hari raya itu kalau dikatakan oleh firman Tuhan adalah sabat besar ya, sabat gadol. Sabat gadol artinya sabat besar. Ya. Jadi ada hari sabat biasa, itu hari Sabtu. Dan hari sabat gadol, yaitu salah satunya 7 hari raya ini. Ya. Sehingga di sini kita juga bisa mulai, ya kalau kita sudah belajar soalnya hitung-hitungan ya, bagaimana Yeshua ketika dia mati, ya. Kemudian berapa hari dia di dalam kuburan. Kemudian dia bangkit. Ya. Nah, sepatnya memang disinggung sedikit kemarin ya, bahkan terlalu sedikit. Ya. Berdasarkan penafsiran yang kita tahu bahwa ada hubungan dengan hari raya buah sulung. Sebagaimana yang tadi kita baca, hari raya buah sulung adalah gambaran di mana Yeshua bangkit pada hari itu dari kematian. Setelah dia ada di dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Untuk ya, saya mengimani dia menginjil ya. Bukan memberikan pengumuman. Ya. Kalau pengumuman yang gak ada artinya. Tapi karena dia memberitakan Injil, dari pemberitaan Injil itu, maka orang-orang yang sudah lama mati, kata firman Tuhan. Ketika mendengar Injil mereka percaya. Sehingga berdasarkan firman Tuhan, ketika Yeshua bangkit, mereka juga bangkit. Dan ketika Yeshua naik, mereka juga naik. Walaupun ya tidak tertulis, tetapi ada firman Tuhan yang menyatakan ketika dia naik ke tempat tinggi, maka dia membawa apa? Tawanan-tawanan. Ya. Itulah orang-orang yang ada di penjara. Ketika Yeshua mati, kemudian dia memberitakan Injil, ya untuk membebaskan tawanan-tawanan ini. Kita lihat lagi ya. Efesus pasal keempat ayat 8. Oleh karena itu dia berkata secara naik ke tempat tinggi. Dia menggiring tawanan.
dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Siapa tawanan-tawanan ini? Tawanan-tawanan inilah mereka yang ketika Yeshua ya selama 3 hari 3 malam di dalam kubur, sebagaimana tertulis ya di dalam 1 Petrus pasal ketiga ayat ke-19. Secara itu pula dia telah mengumumkan, ya kita baca dulu lah ya. Mengumumkan tak kalah pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ya. Mengumumkan, kita baca bahasa Inggrisnya coba. By which also he went and preached, memberitakan, menginjili. Bukan mengumumkan. Bisa tanggap? Ya. Preach artinya memberitakan kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Dan mereka percaya, makanya jadilah Efesus pasal 4 tadi. Ketika Yeshua naik, Yeshua membawa tawanan-tawanan yang sudah dia bebaskan. Ya, dan disinilah kita melihat ya kadang-kadang memang karena perhitungan-perhitungan kita ini kadang-kadang juga yang kurang tepat ya. Kan banyak ya mereka mengenal ya, kita sudah sempat singgung kemarin masalah Jumat Agung ya. Jumat Agung itu nggak ada ya tidak ada di dalam kitab suci kita Jumat Agung. Yang kita tahu bahwa yang dimaksud sebenarnya Paskah, hari di mana Yeshua mati. Tetapi Yeshua mati bukan hari Jumat ya. Itu yang harus kita lihat ya. Banyak orang, oh Yeshua mati hari Jumat. Salah. Nggak sesuai. Ya. Kita harus kita belajar sedikit lah. Kemarin nggak sempat ya, tapi karena saya pikir saya sudah pernah mengajarkan, jadi memang sama sekali tidak disinggung. Tapi kalau kita lihat lagi, kitab Matius pasal 28, ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Sabtu. Lewat hari Sabat, lewat hari Sabtu berarti hari Minggu, hari pertama. Ya. Katakanlah, kalau saudara baca ya ini kebangkitan Yeshua. Saya hanya bikin sekilas saja. Kalau dia mati hari Jumat ke Sabtu, sudah sehari. Sabtu ke Minggu, baru 2 hari. Saya tanggap. Ya. Dan di sini kita harus melihat banyak kaitan. Ya. Paskah itu 14 Nisan. Ya. 14 Nisan saya pernah membagikan kepada saudara. Saya menafsirkannya kematian Yeshua itu bukan hari Jumat. Tetapi hari Kamis sore. Ya, hari Kamis sore. Saya nggak tahu masih ada itunya enggak ya. Kamis sore. Dia mati kan jam 3. Kita coba hitung, saya kasih gambaran kasar. Dia mati kira-kira jam 3, hari Kamis sore. Ingat, perhitungan Yahudi adalah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu malam. Dari 6 pagi sampai 6 sore itu siang. Sedangkan kalau dia mati penafsiran saya dia mati hari Kamis, itu jam 3 sore. Saya tanggap.
Jam 3 sore itu masih siang. Antara jam 3 sampai jam 6 sore, 3 jam. Itu sudah 1 hari. 1 siang. Saya tanggap. Ya, hari Kamis. Dalam hari Kamis kita ya. Kemudian dari jam 6 sore sampai 6 pagi itu malam. Jadi sudah 1 hari, sudah siang, 1 siang, 1 malam. Ya, cuman harinya ya itu sudah hari Jumat. Lah kemudian dari pagi jam 6, kan tadi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi malam. Sekarang dari 6 sore sampai 6 sore, dari 6 pagi sampai 6 sore itu siang, berarti sudah 2 siang sama 1 malam. Ya. Kemudian dari sore sampai pagi lagi itu sudah 2 siang, 2 malam. Ya. Nah, kemudian dari itu sudah hari apa itu? Hari Jumat kan. Ya. Dari pagi sampai sore lagi itu sudah 3 siang. Jadi sudah 2 siang, 2 malam, 3 siang. Kemudian berdasarkan tadi Matius, ketika Maria, Magdalena, ya, dia mau merempah-rempahi kuburan atau mayat, Yesus sudah nggak ada. Jadi penafsirannya, Yesus itu bangkit, ya, itu antara jam 6 sore sampai 6 pagi, ya kemungkinan besar sih sudah lewat. Karena antara jam 6 sore itu sudah 1 malam. Disinilah kita coba mengerti firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan ya yang kita tahu kan, ya, banyak orang, oh dia mati hari Jumat. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Yang ada adalah 14 Nisan. Kemudian dia bangkit. 17 Nisan itu dia sudah bangkit. Makanya kita harus perhitungannya harus dengan cara tanggalan Ibrani. Kalau nggak ketemu. Ini hanya sebagai pengetahuan ya. Pada soalnya saya pernah bikin selebarannya ya. Saya nggak tahu apa masih ada. Kalau masih ada ya minta aja, bisa di copy. Untuk kita mengerti. Karena banyak orang di luar sana matinya hari apa? Hari Jumat. Loh Jumat Sabtu, minggunya udah bangkit. Tidak 3 hari 3 malam. Dia harus 3 hari 3 malam. Tetapi bukan 72 jam. Karena dia mati jam 3 sampai jam 6 sore itu sudah 1 hari. Walaupun baru 3 jam. Bisa tangkap maksud saya? Itu sudah 1 hari perhitungannya. Ya, pernah kan saya belikan dari ayat-ayat firman Tuhan. Engkau bekerja di kebunku 1 hari 1 dinar. Ya, dia bekerja 1 jam, ya tetap 1 hari. Tetap 1 dinar. Yang bekerja 11 jam, ya tetap 1 hari. Bayarnya juga 1 dinar.
Jadi disinilah satu kaitan-kaitan kita juga harus mengerti dengan benar. Sehingga jangan kita sampai ketipu dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran. Hanya saya mau ingatkan kalau orang bilang dia mati 72 jam itu salah. Nggak ada ayatnya. Ya. Saya menafsirkan memang dia mati hari Kamis. Dari hari Kamis sore jam 3 sampai Kamis jam 6 sore itu sudah 1 hari. Walaupun baru 3 jam. Tapi perhitungannya itu sudah 1 hari. Demikian juga malamnya nanti ketika dia malam. Jam 6 sore katakan dia bangunnya jam 7 sore. Itu sudah 1 malam. Walaupun cuma 1 jam. Karena firman Tuhan katakan 3 hari 3 malam. Bisa tanggap? Ya nanti kalau saudara coret-coret gitu ya aja. Walaupun sudah pernah saya berikan. Saudara bisa coret-coret. Ya. Tahu persis bahwa yang dimaksudkan hari dan malam. Itu harus sesuai dengan tanggalnya. Beda dengan tanggalan kita ya. Kalau kita kan dari jam berapa? Dari jam 6 pagi. Dari jam berapa? Jadi jam 12 malam sampai jam 6 pagi kan beda, waktunya beda. Nah, di sinilah kita bisa melihat, kita coba belajar. Karena Yeshua itu adalah buah sulung berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Dan ini harus ada penggenapan. Kalau tadi kita bacakan di dalam Matius pasal 28. Setelah lewat hari Sabat. Nah, kita lihat di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat ke-11. Dia harus mengayun-ayunkan berkas itu. Ya. Di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Nah ini hanya mau kasih lihat bahwa hubungan 7 hari raya itu dengan kematian Yesus harus klop setelah hari Sabat. Artinya setelah hari Sabtu. Berarti dia itu hari Minggu. Ya, hari Minggu. Ya. Nah, kita belajar untuk lebih mengenal lebih dalam. Karena ya, kalau kemarin sempat ada yang tanya-tanya kan, bagaimana dengan hasil buah sulung? Ya memang saya tidak pernah menyatakan ya banyak, ya ada juga pelayan-pelayan harus bayar buah sulung. Ya kita harus sangat berhati-hati ya. Ya. Karena buah sulung itu ada orang yang mengajarkan. Ya setiap tahun kasih buah sulung. Lu gimana sih? Umpamanya nih ya, kalau kan ada yang pengajaran-pengajaran seperti itu. Panen setahun sekali. Terus sebuah buah sulungnya harus dikari setiap panen. Terus orang yang nanam itu makan apa? Bisa ditanggamu saya. Kalau panennya setahun sekali ya. Kan ada padi ditanam setahun sekali. Terus diminta sama gereja. Itu hasil panen buah sulung harus masuk sini. Ya. Kemudian tahun depannya lagi dia panen lagi, masuk lagi. Loh, petaninya makan apa? Yang Tuhan perintahkan dan yang harus kita ingat. Kita lihat ya. Jangan sampai kita salah. Kita baca ayat ke-9 dari Imamat 23 ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka. Perhatikan.
ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa apa? Berkas hasil pertamamu. Ya, kepada imam. Artinya tahun depan yang gak ada lagi. Jangan tiap tahun kau minta ya petaninya gak makan-makan. Pakai logika ya sedikit ya. Karena ini dikatakan hasil pertama. Ya, jadi jangan sampai ya maksudnya sih mau mengikuti firman tapi penafsirannya berbeda. Kita lihat Keluaran pasal 22 ayat 29. Janganlah engkau menahan hasil panenmu dan anggurmu. Haruslah engkau menyerahkan anak-anak sulungmu kepadaku. Ini terjemahannya orang bisa menafsirkan macam-macam. Ya. Jangan engkau menahan hasil panenmu. Artinya setiap panen berdasarkan ayat ini ya. Setiap panen harus dikasih ke imam. Lo yang menanam itu makan apa? Kalau setiap hasil panen diambil terus yang nanam makan apa? Berdasarkan terjemahan Lugas, janganlah engkau menahan hasil pertama. Kan beda. Hasil pertama panen gandum dan anggurmu. Hasil pertama. Itulah yang diberikan ke imam, ke bait Tuhan. Sebagai suatu ucapan syukur bahwa Tuhan telah memberkati ladang. Bukan setiap panen dikasih ke imam loh. Yang punya tanah itu makan apa? Dan itu banyak terjadi saat ini. Ya, jadi jemaat ya dalam tanda kutip seolah-olah ditipu. Karena memainkan kata-kata ini. Apalagi kalau kita ngikutin terjemahan ILT tadi. Karena tidak disebut hasil pertama. Hasil panen. Jadi setiap panen kasih ke gereja. Terus petaninya makan apa kalau panen setahun sekali? Ya, kan kita coba kita ulangi lagi yang Keluaran tadi. Janganlah engkau menahan hasil panenmu. Ya, dan hasil anggurmu haruslah engkau serahkan anak-anak sulungmu kepadaku. Loh. Nah ini kan ini bisa multi tafsir. Sudah enggak? Ini bisa multi tafsir. Dan kalau ada roh Bileam di situ ya sudah. Kamu baca enggak ayat ini? Semuanya harus semari. Terus yang punya makan apa? Di sinilah kita melihat seperti semalam kan. 10 orang dibisikin di sini. Kan pernah kan permainan gitu kan? Dibisikin. Sampai di sana melencengnya jauh. Apalagi ini kalau dipraktekkan. Dari apa yang tertulis melenceng jauh. Petani tinggal gigit jari aja. Karena hasilnya diambil semua sama imam. Disinilah kita melihat, ya, kalau kita tidak hati-hati, penafsiran firman bisa melenceng jauh, ya. Nah ini bisa berakibat apa? Lo petaninya kan mikir, lo aku makan apa nih? Ya percuma aku datang ke gereja. Hasil panenku semua buat gereja. Terus aku makan apa?
Kalau berdasarkan ini ya, terjemahan ini. Di sinilah kita harus berani, saya sebagai pelayan Tuhan harus berani mengkritisi karena ada dasarnya. Yang dikatakan buah sulung itu buah pertama. Katakanlah ya kalau saya pribadi, ya itu tergantung orang lah ya. Yang seringkali saya alami. Ada orang pertama kerja. Dia kasih, Pak ini buah sulung saya. Saya tanya sama dia, kamu makan apa habis itu? Dia mesti bayar kontrak, dia mesti bayar makanan sehari-hari. Ya dengan hikmat Tuhan lah saya berdoakan ini, saya kembalikan separuh. Ya orang itu kan mesti hidup. Ya, walaupun itu hak seorang imam untuk mengambil. Tapi ya kita harus ada hikmat. Dia berikan dengan rela. Ya, kecuali dia bilang enggak apa-apa Pak, saya ada cukup. Nah itu lain. Tapi kalau memang hasilnya dari situ, dia mengharapkan dari situ. Terus kita mau tutup mata aja karena ngelihat duitnya cukup lumayan. Ya itu bahaya. Tapi itu tidak semua orang seperti itu. Ya tergantung pribadi lepas pribadi. Ya. Saya harus katakan ini karena memang itu tertulis ya. Serahkanlah hasil pertamamu. Tapi seorang pelayan Tuhan pun harus bisa menilai. Orang ini kalau kita ambil semua dari mana dia hidup. Ya. Kecuali kalau dia bilang enggak Pak saya punya tabungan. Nah itu lain. Dan biasanya saya kembalikan separuh. Ya. Ya kadang-kadang kan ada juga orang yang nggak apa-apa Pak ini. Tapi begitu dibalikin ya mau juga. Ya kita harus mengerti lah. Setiap orang punya pergumulan, punya kebutuhan. Dan apabila kita diingatkan untuk memperingati hari buah sulung. Dari satu sisi memang semua hasil pertama. Sebagai ucapan syukur kita kepada Bapa Yahweh. Persembahkan kepada Bapa Yahweh. Ya. Karena itu kan ada yang pernah tanya, Pak gimana ya kalau kau mau mempersembahkan tulis ini buah sulung. Jadi saya tahu. Tulis namamu di situ. Nah saya bisa mempertimbangkan saya ya yang terang kita harus doakan. Nah, baru kita lihat apakah ini dikembalikan semuanya. Yang penting sudah didoakan. Atau mungkin separuhnya. Karena biar gimana pun ya firman Tuhan katakan ini harus dikembalikan ke rumah Tuhan. Nah, kita juga harus mentaati itu. Tetapi kita juga harus ada hikmat supaya jangan orang memberi, aku sudah kasih buah sulung nggak punya duit. Nah bahaya lagi nanti. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Buah sulung itu memang perintah. Karena Tuhan pun mau menguji setiap anak-anaknya. Apakah kita mau melakukan? Walaupun banyak orang yang menamakan diri orang Kristen. Ya. Tidak mau tahu. Aku yang kerja, masa aku mesti kasih? Ya enggak apa-apa, memang itu hakmu. Kita kerja, kita dapat hasil, itu hak kita.
Mau kita lakukan apa yang tertulis atau mau kita keep aja? Ya urusannya antara kita sama Tuhan. Engkau taat sama firman apa enggak? Kan itu. Karena berulang-ulang saya ingatkan kepada kita semua. Tuhan setia sama firman. Dan firman itu yang akan menghakimi kita. Ya. Nggak ada bisa kita beralasan. Kalau nanti ya kita sudah tahu ada buah sulung kemudian kita nggak lakukan. Karena Yesus bilang, bukan aku yang menghakimi. Tetapi firman yang aku katakan, itulah yang akan menghakimi. Nanti karena kita semua kan harus menghadap tahta pengadilan. Semua buku dibuka. Kalau semuanya biru. Mari anakku yang setia, ada tempat bagimu. Aku sudah menyiapkan. Tapi begitu dibuka, wes, birunya nggak ada, merah semua. Ya, tinggal urusan dengan Tuhan. Engkau tidak lakukan ini, mari. Anak yang jahat, disinilah tempat. Tuhan setia sama firman-Nya. Karena itu kita belajar dan diajar terus-menerus. Bukan saja mengerti firman, tetapi mempraktekannya dengan benar, dengan pertolongan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak melakukan dengan benar, ya sama aja bohong. Ya, sama aja bohong. Kan banyak kan. Ada buah sulung, apalagi ada perpuluhan. Itu kan terserah kita. Itu diberikan kepada kita, terserah. Ada tertulis begini. Kalau kau nggak mau melakukan, ya nggak jadi masalah. Nanti urusanmu sama Tuhan. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, saya harus berani menyatakan, A ya A, B ya B. Seringkali saya dapatkan di daerah-daerah. Saya katakan Bapak harus berani memberitakan perpuluhan. Ah, malu Pak. Ya. Malu saya. Loh gimana? Ya. Kalau kita tidak berani memberitakan, maka jemaat pun tidak diberkati. Karena itu janjinya kan. Kalau kita memberitakan, jemaat pun tutup kuping, itu bukan urusanmu. Sebagai pelayan Tuhan, Tuhan sanggup memberkati dengan cara. Tetapi kalau kau bilang kau malu memberitakan firman, akhirnya engkau nggak diberkati, jemaat pun nggak diberkati. Banyak ya kejadian di daerah-daerah. Saya ngomong malah langsung. Bapak harus ngomong. Malu Pak. Ya akhirnya ya begitu, dua-dua nggak diberkati. Kau tidak berani menyampaikan kebenaran, engkau tidak diberkati. Dan karena jemaat tidak melakukan, yang nggak diberkati juga. Itulah satu tanggung jawab seorang pelayan Tuhan. Entahkah itu ya mungkin enak atau tidak enak. Kalau itu tertulis, beritakan.
Beritakan karena itu harus diberitakan. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Dan disinilah kita melihat cara Tuhan bekerja. Sangat luar biasa. Dia kasih contoh. Memang pada awalnya ketika engkau masuk ke negeri yang sudah diberikan. Ketika tanahnya menghasilkan. Maka engkau harus memberikan yang pertama kepada Bapa Yahweh. Dia itu yang utama. Sebagai ucapan syukur kita harus berani memberikan. Kan itu tantangan. Waduh, panennya bagus. Tuhan bilang, kembalikan. Sesuai dengan apa yang tertulis. Disitulah pergumulan terjadi. Antara ego seseorang. Karena merasa ini aku punya. Dengan kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Adalah merupakan satu gambaran bagaimana pengorbanan Yeshua. Dia mengorbankan dirinya sebagai buah sulung. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Untuk kasih lihat kepada dunia bahwa orang yang percaya kepada dia. Dan mau melakukan apa yang dia perintahkan. Ada tertulis tadi kita baca. Dia yang sulung. Dan nanti kita pun akan diangkat bersama-sama. Apa? Sesuai gilirannya. Kan gitu kan. Kita baca. Ayat 23, 1 Korintus 15. Namun masing-masing sesuai dengan apa? Urutannya. Kita akan diangkat tapi sesuai urutannya. Nomornya nomor berapa? Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Hamasya sebagai buah sulung. Kemudian mereka yang milik Hamasya pada waktu kedatangannya. Ya. Kita semua sudah dapat nomor urut. Hanya kita tidak tahu. Ya. Kita urutan keberapa. Ya. Bisa saja nomor urutnya sama. Kita boleh nafsirkan kan? Loh kok sama? Pada saat yang bersamaan. Kita diraibkan. Dan untuk bisa mendapatkan nomor urut yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, Tuhan juga mengajar kita. Dengan apa yang dia perintahkan. Dan memang jarang ya orang tentang buah sulung. Buah sulung ya nggak semua orang mempraktekkan itu. Karena menganggap itu sesuatu yang tidak penting. Tapi itu perintah Tuhan. Kita menganggapnya tidak penting. Tetapi setiap perintah Tuhan itu penting. Itu menentukan apakah kita layak mendapatkan nomor urut sesuai waktu Tuhan. Walaupun kita tidak tahu urutan keberapa. Tetapi saya percaya nomor urutku sudah ada.
Mana aku akan diangkat bertemu dengan dia. Bukan nomor urut yang masuk ke tempat lain. Tidak, itu tidak kita imani. Karena kan miliknya. Kan tadi kita baca kan. Kita miliknya, kita dikasih ini nomormu. Ya. Karena itu marilah kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika waktunya memang sudah. Waktunya kita. Entahkah bersama-sama. Entahkah satu persatu. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya kita mengimani Tuhan. Ya. Aku rindu untuk bisa bertemu dengan Tuhanku. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Hanya sekarang seberapa siap kita. Kalau saya tanya, kalau Tuhan panggil hari ini siap gak? Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan aku siap. Amin. Ya. Jangan ragu-ragu. Paulus berkata, bagiku hidup untuk Tuhan. Ya. Kalau memang sudah waktunya aku harus kembali. Ya kembali. Ya. Ya. Hanya kalau belum waktunya, berarti ada hal-hal yang harus kita bereskan. Bereskan. Karena Tuhan mau semua beres. Semua ready. Karena itu saudara dan saya terus menerus diingatkan. Ya. Bahwa apa yang paling utama dalam hidup kita. Serahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Bapa Yahweh. Ya. Hanya seringkali kita kalau ditanya sungguh-sungguh pasti ragu-ragu. Siap nggak kalau ntar malam pulang? Wah, mulai kayak cacing kepanasan. Aduh, siap nggak ya? Siap nggak ya? Gimana ya ini ya? Gimana ya? Saudaraku, kita harus mengambil satu sikap. Bukan saya katakan bahwa harus mati, tidak. Tuhan, kalau itu memang kehendak-Mu dan urutanku sudah sampai. Ya, terimalah rohku. Ya, seperti Yeshua, terimalah rohku. Ya, sehingga kita akan bersama dengan Dia. Tapi kalau ragu-ragu, aduh gimana ya? Istriku, suamiku, anakku, ya sudah. Ya. Artinya apa? Nggak siap. Kapan siapnya? Wah, ntar dulu deh. Masih banyak yang perlu dikerjakan. Ya. Ya, itu sih manusiawi, sangat manusiawi. Tetapi apabila kita terus-menerus mau hidup bergaul dengan Tuhan. Dan kita berani mengambil satu ketetapan, aku yang hidup, bukan lagi aku. Tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kalau memang Dia menghendaki aku pulang, sekarang aku pulang. Berarti Dia sudah rindu kepadaku. Sesuai dengan Ayub pasal 14 ayat 14.
Kalau Bapa Yahweh rindu sama buatan tangannya, maka dia akan memanggilnya. Karena itu saudaraku, setiap saat kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan saja hasil panen kan berarti hasil karya hidup kita. Persembahkanlah setiap saat untuk hormat kemuliaannya. Tuhan, tadi aku kerja ini. Aku persembahkan semua karena Engkau yang membuat aku berhasil. Bukan karena aku. Wah, aku hebat. Itu. Mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Sebagai satu ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Aku berhasil karena Engkau. Karena itu ku persembahkan keberhasilanku untuk hormat kemuliaan. Dengan demikian kita melatih diri. Menyadari bahwa hidup kita ini berhasil bukan karena kita. Tetapi karena Dia. Kita belajar untuk senantiasa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya kadang-kadang kita, kadang-kadang lemes-lemes juga kan. Manusiawi lemes-lemes. Datang, hujan ini, ya segala macam lah. Ya. Tapi kalau kita berpikir, Dia sudah menyertai aku. Dia menolong, Dia menghibur. Dia kasih hidup. Dia kasih sehat. Terus apa balasanku? Datang males-malesan. Datang gak ada semangat. Padahal kita datang itu untuk kemuliaan namanya. Kita belajar. Kita melatih diri kita harus kupersembahkan yang terbaik. Roh kemalasan, roh berbagai macam kedagingan. Harus kita tinggalkan. Dan aku datang, Tuhan, inilah aku. Ya. Inilah aku. Tolong aku untuk aku dapat mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan. Nah itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan bagi hormat kemuliaannya. Sehingga dalam hidup ini kita belajar tidak ada lagi keluhan. Ya. Bahkan kita sudah belajar dari kitab Peratapan. Kalau mau mengeluh, keluhkanlah dosamu. Kok aku berdosa sih? Kita berdosa kan berarti kita melawan kehendak Tuhan. Kita coba menguasai diri, jangan kita jatuh dalam dosa. Dengan pikiran, perasaan, sikap, tutur kata, tingkah laku, perbuatan. Bagaimana caranya? Mintalah Roh Kudus, Tuhan, mampukan ku hidup dalam kebenaran. Mampukan ku hidup sebagai pelaku firman-Mu. Bukan suam kuku. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bagi anak-anak Tuhan, selama kita hidup untuk Tuhan. Persembahkan itu untuk Tuhan. Belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Karena kadang-kadang orang kalau udah sakit, udah terbaring, udah nggak bisa apa-apa, baru ingat Tuhan. Ya. Tetapi begitu sehat, lupa sama Tuhan.
Dan maunya menikmati hidup ini mumpung aku masih hidup. Nah, pandangan-pandangan seperti itu harus dimusnahkan dari dalam hidup kita. Bukan kita nggak boleh menikmati kehidupan. Nikmati tetapi dengan pengucapan syukur. Nikmati karena kita bisa nikmati itu karena Tuhan. Ya, kadang-kadang nih mau makan kan. Kita bisa makan itu karena Tuhan. Enggak semua orang bisa makan loh. Makan yang enak. Tapi enggak ada selera. Apalagi orang yang sakit. Enggak ada selera. Tetapi bila kita belajar, Tuhan terima kasih. Semua ini adalah berkat. Ajarku untuk dapat menikmati berkat-Mu sesuai kehendak-Mu untuk kemuliaan. Ya. Kita perlu makan untuk hidup. Jangan dibalik. Jangan kita hidup untuk makan. Hati-hati. Ya. Kita makan supaya hidup, supaya sehat untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dibalik. Mumpung aku hidup, semua aku nikmati. Pada semua yang enak itu belum tentu berguna bagi tubuh kita. Bahkan bisa menjadi racun yang dapat merusak tubuh kita. Karena itu ada tertulis, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dengan pertolongan Roh Kudus. Dia memampukan kita untuk bisa menguasai diri. Karena diri kita ini bukan lagi milik kita. Tapi milik Dia. Ya. Nah, kita harus ingat. Apa yang Tuhan katakan, semua ada urutannya. Kita nggak tahu urutan yang keberapa. Walaupun kita mengimani Tuhan. Kalau engkau berkenan. Saat sangkakala berbunyi kelak, namaku ada di sana. Namaku ada di sana karena memang untuk itulah cita-cita kehidupanku. Bukan untuk kesia-siaan. Kita boleh menikmati semua yang Tuhan siapkan. Tetapi bukan semua itu berguna. Karena itu mari kita sama-sama belajar. Apa yang Tuhan berikan boleh kita nikmati. Tetapi bukan untuk kepuasan daging. Tetapi melakukan semua itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita belajar mengerti bahwa engkau dan saya adalah bagian dari orang pilihan Tuhan yang sudah Dia tetapkan untuk diselamatkan. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Buatlah kita semakin hidup di dalam kekudusan. Tidak lagi terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia. Tawaran dunia memang bagi daging sangat nikmat. Tetapi bisa membawa kepada kebinasaan. Karena itu mari saudara kita sama-sama berjuang. Kita belajar
Bukan saja mengerti firman Tuhan dengan benar, tetapi mempraktekkan dengan benar. Karena itulah yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Kita maju bersama sampai waktu Tuhan mengangkat kita untuk bertemu dengan Dia. Tinggal bersama dengan Dia sampai selamanya. Haleluya. Amin.